Halo, perkenalkan nama saya Nova Panjaitan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 86010672 dari UPBJJ Medan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktek dari pembelajaran mikro di SD. Di sini saya mengambil dua keterampilan mengajar, yaitu keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. Saksikan videonya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan yang bersih. Ini dalam mata pelajaran IPA. Oke. Jadi sekarang ibu mau tanya, ada nggak yang tahu ciri-ciri lingkungan yang bersih itu gimana sih? Coba angkat tangannya yang tahu apa aja ciri-ciri lingkungan yang bersih. Ini kan kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Udah pada tahu kan? Apa itu lingkungan bersih? Coba siapa yang tahu? Tunjuk tangan, coba. Apa sih kalau contohnya ciri-ciri yang bersih itu gimana sih? Keadaannya gimana sih? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan aja, tak apa. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, lingkungan yang bersih itu ciri-cirinya itu pertama tidak ada sampah berserakan, betul? Bersih, udara yang segar, terus lingkungan yang rapi dan sehat. Contohnya itu masih ada sampah berserakan, berarti ini belum termasuk lingkungan yang bersih, benar? Ya. Jadi kalau lingkungan yang bersih itu benar-benar bersih, tidak ada sampah, lantainya bersih, gitu. Tadi di rumah siapa? Setelah bangun tidur, perhatikan tempat tidurnya, lipat semua. Dia enggak, yang belakang enggak ya? Mama dulu yang bersih tadi tuh. Nah, itu salah satu contoh lingkungan yang bersih, merapaikan tempat tidur setelah bangun. Jadi dari ciri-ciri yang ibu jelaskan tadi, ada yang nggak tahu, yang tahu pengertian dari lingkungan hidup yang bersih itu apa? Tadi udah tahu ciri-cirinya gimana kan? Jadi pengertiannya apa lingkungan yang bersih? Ada yang tahu? Coba yang tahu tunjuk tangan aja, nggak apa-apa. Salah pun nggak apa-apa, nggak dimarahin kok. Mana kelas 6 tadi tahu kan? Oke, lingkungan yang bersih itu adalah lingkungan yang tidak ada sampah berserakan, tidak kotor, tidak berbau, dan membuat kita nyaman. Sekali lagi bilang, lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang tidak ada sampah berserakan, tidak kotor, tidak berbau, dan membuat kita nyaman. Oke, ada yang bisa mengulanginya? Apa tadi lingkungan yang bersih? Coba diri tunjuk tangan gitu. Apa bilang sama-sama teman? Yuk, yuk coba. Udah lupa. Lingkungan yang bersih itu adalah lingkungan yang tidak ada sampah berserakan, tidak kotor, tidak berbau, dan membuat kita nyaman. Oke, udah paham? Apa tadi? Iya, betul. Nah, dari pengertian dan ciri-ciri lingkungan yang bersih tadi, coba ada nggak salah satu yang bisa menjelaskan apa sih manfaat lingkungan yang bersih dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, betul, pertahan dulu. Ada lagi? Tadi lagi ini udah bilang agar kita sehat. Ada lagi? Siapa tadi namanya? Siapa lagi yang bisa? Kenapa sih lingkungan kita harus bersih, supaya apa sih? Biarkan aja kotor kayak gitu. Ada nggak yang tahu apa sih manfaatnya dari lingkungan yang bersih ini? Iya, betul. Agar tidak banyak nyamuk. Ada lagi? Ada lagi?
Oke, manfaat lingkungan yang bersih itu yang pertama supaya tubuh kita sehat dan tidak mudah yang kotor, banyak sampah berserakan itu mengundang banyak nyamuk. Nah, mengundang banyak nyamuk itu membuat kita terkena penyakit, salah satunya malaria, benar? Demam berdarah, benar? Nah, itu salah satu manfaat dari lingkungan yang bersih. Kalau lingkungan sekitar kita ini kotor, banyak sampah, banyak nyamuk, akhirnya kita juga terkena penyakit. Itu salah satu yang disebutkan dari kita tetap sehat. Nah, yang kedua membuat kita lebih nyaman saat belajar di kelas. Jadi kalau suasananya kotor, kita lihat ada sampah, lantainya banyak debu, alat-alatnya berserakan, nyaman tidak? Tidak kan? Jadi harus rapi supaya kalian juga belajarnya nyaman, tenang, jadi pemandangannya juga enak dilihat. Jadi fokus kita juga semakin baik. Oke? Jadi mulai besok jangan seperti itu lagi, oke? Ya. Dan yang ketiga menghindari penyakit diare, demam berdarah, sama malaria yang disebutkan tadi. Yang keempat membuat lingkungan terlihat indah dan menyenangkan. Oke? Jadi setelah belajar manfaat lingkungan hidup yang bersih ini, mulai besok harus ada perubahan, oke? Jadi kalian ketika bangun tidur itu bangun tidur, lipat pakaiannya, lipat selimutnya, bersihkan tempat tidur, sapu kamar, terus mandi. Ada nggak di sini yang pergi sekolah nggak mandi? Mandi semua? Atau cuma cuci muka? Atau nggak cuci muka? Cuci mukanya. Kenapa? Karena dingin? Iya, kalau sekolah itu pagi-pagi itu harus mandi biar kalian segar. Jadi nyampe di sekolah pun kalian lebih semangat untuk belajar. Oke? Jadi jangan tunggu dulu mamanya yang merapikan tempat tidur. Biar aja lah mama aku yang merapikan tempat tidur. Jadi gitu ya. Jadi ini udah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu udah bisa cuci piring, udah bisa kan? Ada nggak di sini yang belum pernah cuci piring? Ada? Adik? Cuci piring di rumah? Iya. Jadi kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu udah harus bisa. Jadi ketika ditengok piring kotor di rumah, langsung cuci piring. Ketika ditengok lantai kotor di rumah, langsung disapu, oke? Bisa? Itu manfaat dari lingkungan yang bersih. Jadi supaya kalian juga sehat, keluarga sehat, nggak kotor. Jadi orang kemudian, oh anak ini bersih, biar rapi gitu ya. Nah, kita udah belajar tentang ciri-cirinya, manfaatnya, pengertiannya tadi. Nah, sekarang gimana sih menjaga lingkungan yang bersih? Gimana sih caranya? Coba. Tadi udah kasih tahu juga kan? Coba, ada nggak lebih dari itu yang kalian tahu? Gimana cara-cara menjaga lingkungan yang bersih? Tunjukkan. Siapa namanya dek? Bukan namanya ya? Atau tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Ada lagi? Ada lagi? Ini aja ya. Oke, pertama tidak membuang sampah pada tempatnya. Terus melakukan piket di kelas sesuai jadwal. Ini ada piket roster ini enggak penyapunya? Ada. Nanti tadi nggak dikerjain ya. Siapa yang piket hari ini di kelas ini? Apa kalian belum? Jadi melakukan piket. Jadi kalau kita nggak tahu, oh, kami piket hari ini berarti harus lebih cepat datang, harus kami bersihkan kelas. Itu namanya tanggung jawab, ya. Jadi mulai besok siapa yang piket harus dilaksanakan. Oke, ketiga itu membersihkan meja, kursi, dan papan tulis. Jadi meja itu jangan dibiarkan seperti itu. Taplak mejanya itu dibersihkan, ditengok papan tulis kotor itu dibersihkan. Oke? Yang keempat tidak mencoret-coret tembok dan meja. Siapa di sini sering mencoret-coret tembok dan meja? Siapa di sini yang mencoret-coret tembok dan meja? Ada nggak? Ada ya. Jadi mulai besok kita boleh seperti itu lagi, oke? Udah berubah ya? Karena
lingkungannya jadi kotor, ya kan? Jadi mulai besok. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.